Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Ramalia. Di sini saya bersama Nurjanah Munte dan Bang Kusnanto dari kelompok 7 akan memaparkan materi akidah akhlak kelas 7 sampai kelas 9. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu materi akidah akhlak kelas 7. Yang pertama ada pada bab kedua dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang pertama yaitu berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Hikmah atau manfaat dari berperilaku jujur yaitu yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang kedua mendapatkan banyak teman, yang ketiga itu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Yang kedua yaitu berperilaku amanah. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lain sebagainya. Di sini menjelaskan macam-macam amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu amanah sama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sama manusia. Yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini jalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Hikmah dari berperilaku amanah yaitu 3. Yang pertama dipercaya orang lain, yang kedua mendapatkan simpati dari semua pihak, dan yang ketiga itu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari bab yang kedua yaitu berperilaku istiqomah. Pengertian istiqomah yaitu berarti sikap yang kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Hikmah berperilaku istiqomah yaitu yang pertama, orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga yaitu orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, materi akidah akhlak itu terdapat pada bab ke-8 dengan tema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Yang pertama itu berempati. Mari berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Yang kedua yaitu mari menghormati orang tua kita, dan yang ketiga yaitu mari menghormati guru. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kelas 7. Untuk kelas 8 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Nurjanah Munte. Kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Teh Ima tadi. Mungkin di sini dari kelas 8 ya. Sini pemaparan tentang akidah akhlak ada 2 bab, yakni ada di bab ke-6 dan bab ke-7. Yang pertama itu di bab ke-6. Di bab ke-6 ini mengajarkan tentang rendah hati. Nah, di dalamnya ini disebutkan tentang pengertian dari rendah hati itu sendiri, yakni bisa disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih daripada orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam diri semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Nah, di sini ketika kita mengajarkan tentang bab ini, tentang rendah hati ini, kita bisa memberikan contoh kepada anak didik kita ketika rendah hati. Contoh dari rendah hati ini adalah misalnya ketika kita atau mereka dipuji, mereka bisa melafalkan alhamdulillah atau bisa mengatakan bahwa ini bisa terjadi karena atas izin Allah gitu. Karena semata-mata semua itu bisa terjadi, semua kelebihan itu ada karena adanya karunia dari Allah, seperti itu. Yang selanjutnya di bab 7 yakni meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasulullah. Nah, di dalam bab ini menceritakan tentang bagaimana indahnya akhlak Rasulullah dan Rasulullah.
Nah, di sini kita bisa menceritakan kepada mereka bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad itu seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi kita ceritakan kepada mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan dari kelas 9, yakni ada di bab kedua. Di sini membahas tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, pengertian dari optimis. Sifat optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, ini optimis ini adalah kebalikan dari pesimis. Di sini nanti kita bisa berikan contoh kepada mereka, seperti misalnya Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini dia tidak akan mungkin bisa menang. Nah, di sini nanti kita bandingkan mana sih yang dikatakan sifat optimis dan mana yang dikatakan sifat pesimis, dan mana yang baik atau mana yang buruk seperti itu. Selanjutnya itu ikhtiar. Nah, di sini ikhtiar artinya adalah berusaha atau bersungguh-sungguh dalam mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contohnya itu orang yang ingin pandai, dia harus rajin belajar. Nah, di sini kita bisa isi dengan motivasi tertentu kepada anak supaya mereka bisa lebih giat belajar gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tawakal. Apa sih pengertian tawakal? Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan hasil dari usaha yang kita lakukan setelah berusaha dan berdoa itu kepada Allah. Misalnya saat menghadapi ulangan, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa untuk berdoa. Terkait hasil kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Selanjutnya ada di bab 3, yakni mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Di sini jujur. Pengertian dari jujur adalah seseorang yang jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Ini sangat penting sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika kita mengajarkan tentang kejujuran, maka kita harus benar-benar menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik sehingganya kejujuran ini benar-benar tertanam dalam diri mereka. Nah, selanjutnya santun. Nah, ini tidak kalah penting karena santun sendiri adalah kelembutan dalam berucap dan bertingkah laku. Ini juga perlu sekali kita tanamkan kepada anak-anak didik karena mengingat zaman sekarang akhlakul karimah itu sudah sangat jarang kita temukan di generasi yang sekarang ini. Selanjutnya adalah malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil dari latihan. Nah, yang disebutkan di sini sifat bawaan maksudnya adalah sifat malu itu biasanya tertanam bisa dari latar belakang keluarga. Misalnya dari keluarga yang memang orang tuanya mengajarkan seperti anaknya, terutama anak-anak yang perempuan, anak-anak wanitanya, mereka mengajarkan bahwasanya harga diri wanita itu harus sangat dijaga dan harus dijunjung tinggi seperti itu. Nah, itu adalah sifat bawaan. Jadi dari kecil dia sudah dididik seperti itu. Dan juga ada yang merupakan hasil latihan. Misalnya dia ikut kajian atau mempelajari hal-hal yang tentang sifat malu ini gitu. Jadi dia memiliki sifat malu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya malu ini adalah sebagian dari iman. Jadi kita perlu memberikan edukasi ini kepada anak-anak. Perlu kita ketahui yang selanjutnya adalah ketika kita mengajarkan akhlak kepada seorang anak, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri, menunjukkan akhlak yang baik dan menjadi suri tauladan yang baik. Maka mereka bukan hanya menerima apa yang kita katakan, tapi juga mereka bisa mempraktekkan apa yang kita katakan. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.